membangun zona integritas, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan beberapa hal. Yang pertama dan sangat penting adalah kemauan dan peran aktif pimpinan dalam mewujudkan komitmen dan mengajak seluruh jajaran BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan perubahan melalui mengadakan apel pagi setiap hari Senin, memberikan dukungan dan arahan dalam setiap kegiatan, dan bagi kami, pimpinan selalu menjadi role model. Yang kedua, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui perubahan dalam sistem internal, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah meningkatkan pelayanan publik dengan menghadirkan data lebih cepat, menghadirkan format diseminasi data yang lebih atraktif dan informatif, literasi data melalui media elektronik, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan nyaman seperti area parkir dan jalan bagi pengunjung difabel, tersedianya wifi gratis, menyediakan denah lokasi ruangan, adanya ruang menyusui, musola. Bahkan, jika Anda berkunjung ke BPS Provinsi NTB, Anda bisa membuat teh ataupun kopi sendiri loh. Petugas BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat juga siap melayani Anda dengan keramahan dan kesopanan, karena slogan kami adalah melayani dengan hati. Kami juga telah mengemas pengumuman maupun informasi yang lebih informatif dan memanfaatkan teknologi informasi. Yang ketiga, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin dekat ke masyarakat dan berusaha hadir di publik melalui inovasi-inovasi kegiatan seperti melayani media cetak maupun elektronik, mengadakan pameran data, sosialisasi kegiatan ke mahasiswa, literasi data ke OPD, menjadi pembina statistik sektoral dalam NTB 1 Data, dan membuat aplikasi digital Rudats. Keempat, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu menyosialisasikan program baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube channel, press release setiap bulan, menginisiasi forum data, dan mengadakan kegiatan fantastik atau Fun with Statistik. Segala upaya pembangunan zona integritas tersebut tidak mungkin dapat berlangsung dan berkesinambungan tanpa adanya konsistensi. Untuk itu, kami senantiasa menjaga konsistensi dengan melakukan rapat monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas dan menuangkan hasil evaluasi dalam bentuk laporan untuk ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan. Selain apa yang telah dipaparkan tadi, kami juga telah melakukan perubahan dengan meningkatkan 6 area, yaitu yang pertama, area manajemen perubahan. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membentuk tim manajemen perubahan, menyusun rencana kerja,
Change Champion dan para Change Agent senantiasa menjadi lokomotor perubahan, digaungi pencanangan zona integritas. Sosialisasi pembangunan WBK-WBBM senantiasa dilakukan melalui berbagai media. Monitoring evaluasi pembangunan zona integritas telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Budaya kerja dan pola pikir yang telah berubah ditandai dengan ruang kerja yang lebih informal. Kegiatan menulis di media massa sebagai bentuk gerakan cinta data tergabung dalam wadah fosil. NTB Menulis menampung semangat menulis pegawai. Sharing knowledge menjadi agenda rutin untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Apel pagi setiap hari Senin adalah bukti keterlibatan setiap unsur BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membangun zona integritas. Yang kedua, area penataan tata laksana. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki dan melaksanakan SOP yang mengacu pada peta bisnis BPS. E-Office untuk efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas pekerjaan, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerapkan dan memaksimalkan teknologi informasi melalui inovasi pada pengukuran kinerja. Kami memiliki SICIKIN atau Sistem Informasi Catatan Kinerja. Untuk akuntabilitas, kami memiliki Aladin atau aplikasi perjalanan dinas. Pada aspek monitoring dan evaluasi kegiatan dan kinerja, kami memiliki Sirinjani atau sistem monitoring kinerja online. Untuk memonitoring kepegawaian kami memiliki Simpak Online. Kami juga memiliki sistem untuk penataan jabatan fungsional melalui Sijafung. Kami juga telah menerapkan aplikasi-aplikasi yang mendukung keterbukaan informasi publik, yaitu memasukkan semua pengadaan barang dan jasa melalui Sirup, layanan pengadaan secara elektronik melalui LPSE, dan website BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Perencanaan kebutuhan pegawai yang telah terpetakan dalam sistem yang terstruktur, pola mutasi internal yang terukur, pengembangan pegawai berbasis kompetensi telah dilakukan melalui talent pool, diklat berbasis kompetensi, dan penilaian pegawai berprestasi. Penetapan kinerja individu melalui aplikasi SICIKIN, kami juga tak segan menerapkan penegakan aturan disiplin dengan memberikan reward bagi pegawai berprestasi dan sebaliknya punishment bagi pegawai yang melanggar. Ucapan selamat ulang tahun kepada pegawai menjadi upaya menguatkan emosi. Yang keempat, area akuntabilitas kinerja. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyusun rencana strategis atau Renstra yang merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Pimpinan secara berkala melakukan evaluasi terhadap pencapaian program dan sasaran yang tertuang dalam RKT. Penyusunan penetapan kinerja. Menyusun indikator kinerja utama. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama 1 tahun. Yang kelima, area penguatan pengawasan. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mensosialisasikan pelarangan gratifikasi di lingkungan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, menerapkan SPIP yang bekerja sama dengan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan mitigasi risiko untuk pelaksanaan sensus penduduk 2020, melaksanakan internalisasi whistleblowing system kepada semua pegawai, baik melalui rapat maupun apel pagi setiap hari Senin, menyelenggarakan internalisasi benturan kepentingan kepada semua pegawai sebagai upaya untuk mewujudkan BPS Provinsi NTB yang bebas dari benturan kepentingan.
Yang keenam, area peningkatan kualitas layanan. Pelayanan di BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi standar pelayanan yang telah menjadi panduan dalam pelayanan statistik kami dalam pelayanan statistik terpadu. Pojok statistik merupakan sarana yang kami siapkan di mana setiap pengunjung dapat berkonsultasi secara langsung mengenai data yang diinginkan. Website BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diakses hingga 24 jam yang dilengkapi dengan fasilitas download publikasi cetak dan chat interaktif dengan petugas kami. Selain itu, kami juga menyediakan akses melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, bahkan Twitter. Klinik statistik hadir untuk masyarakat di mana data terbaru dapat diakses kapanpun dan dimanapun. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat juga telah melakukan upaya pembinaan statistik sektoral kepada OPD melalui NTB 1 Data. Inovasi Rudats adalah bentuk implementasi kolaborasi antara BPS dengan OPD untuk mencapai NTB 1 Data. Workshop kami selenggarakan khusus untuk para wartawan agar mereka lebih tepat dalam memaknai data BPS. Kami juga menyelenggarakan pelatihan infografis kepada OPD agar mereka dapat menyajikan data sektoral dengan lebih menarik dan informatif. Pelatihan analisis juga kami selenggarakan dengan tajuk Jentik atau Jelajah Analisis Statistik dengan menyasar OPD dan dalam perkembangannya meluas ke kalangan mahasiswa dan peneliti. Meningkatnya kepuasan konsumen atas pelayanan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah implementasi nyata peningkatan kualitas layanan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Segala upaya pembangunan zona integritas tidak akan berhasil jika tidak di-follow up dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik internal maupun eksternal. Kami telah melakukan tindak lanjut dan berusaha memberikan feedback berupa perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Saya mengajak kepada semua pihak untuk memberikan dukungan kepada BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat dan turut bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.